Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuzana, NPM 112-11373, kelas B Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 tentang membuat perencanaan sumber daya manusia dan proses seleksi. Rekrutmen dan seleksi merupakan bagian dari siklus sumber daya manusia perusahaan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memperkerjakan kandidat yang tepat demi menjaga kestabilan proses bisnis. Istilah rekrutmen mengacu pada proses menemukan kandidat potensial dan menawarkan mereka kesempatan untuk dipekerjakan di perusahaan pada posisi tertentu. HR Recruiter yang bertugas menjangkau para pencari kerja akan memposting iklan pekerjaan yang menarik di job portal atau media lainnya milik perusahaan. Sementara itu, seleksi melibatkan proses menemukan kandidat yang memenuhi syarat dari kumpulan pelamar. Tujuan utamanya adalah menyaring setiap pelamar dan menentukan apakah mereka memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk memenuhi pekerjaan yang dibutuhkan dalam perusahaan. Soal pertama, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standarnya yaitu 100 surat per 4 jam? Jawabannya, output pekerjaan yang direncanakan per bulan yaitu 5.000 surat, waktu kerja standar per 100 surat yaitu 4 jam atau 240 menit, jadi satu surat memerlukan waktu 2,4 menit. Untuk jam yang dibutuhkan yaitu 2,4 menit dikali 5.000 surat sama dengan 12.000 menit. Dan untuk waktu kerja produktif per pekerjanya 1 bulan yaitu 6.000 menit. Untuk jumlah pekerja yang dibutuhkan yaitu 12.000 dibagi 6.000 sama dengan 2 orang. Jadi, pekerja yang dibutuhkan untuk menyortir surat selama 1 bulan yaitu 2 orang pekerja. Lanjut, soal yang kedua, jika Anda seorang manajer sumber daya manusia pada sebuah perusahaan dan Anda harus memperkirakan bahwa karena sejumlah inovasi teknologi, perusahaan Anda harus mengurangi 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini, karyawan berjumlah 155 orang. Tindakan apa yang akan Anda ambil? Jika saya menjadi manajer, saya akan memberitahukan kepada seluruh karyawan tentang perkiraan adanya perkembangan teknologi pada perusahaan yang mengakibatkan pengurangan 25% karyawan dari seluruh karyawan perusahaan. Maka dari itu, seluruh karyawan akan diadakan seleksi secara bertahap selama 3 tahun berturut untuk menentukan pengurangan dari 25% tersebut. Sebagai gantinya, karyawan dari 25% tersebut akan mendapat pesangon dari perusahaan sesuai masa kerjanya. Lanjut ke soal nomor 3, hitung perencanaan sumber daya manusia untuk menggarap sawah seluas 10 hektar bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencangkul sawah adalah 20 dikali 4 dikali 6 jam sama dengan 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan yaitu 20 hari. Jawabannya, luas sawah yaitu 10 hektar atau 100.000 meter persegi. Waktu yang ditetapkan 20 hari atau 120 jam, jadi 6 jam per pekerja. Standar waktunya 480 jam. Jumlah pekerja yang dibutuhkan 480 jam dibagi 120 jam, yaitu 4 pekerja. Luas sawah yang digarap 100.000 meter persegi dibagi 20 hari yaitu 5.000 meter persegi per hari. Luas sawah yang digarap 1 orang pekerja 5.000 meter persegi dibagi 4 pekerja adalah 1.250 meter per orang. Jadi, pekerja yang dibutuhkan yaitu 4 pekerja dengan waktu kerja 6 jam per pekerja dan menggarap 1.250 meter persegi per pekerja. Lanjut ke soal nomor 4. Bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat, aktivitas sumber daya manusia apa saja yang harus dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia sebelum kantor tersebut siap dijalankan?
Jawabannya, sumber daya manusia perlu dialokasikan serta dimanipulasi agar dapat mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk itulah, urgensi untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia semakin tinggi, mengingat perusahaan tidak akan berkembang baik jika sumber daya manusia yang dimiliki juga tidak teratur dan dengan tepat. Proses pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Mengingat hal ini, penting untuk membuat sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan bisa bekerja dengan optimal. Perencanaan ini wajarnya dilakukan dengan melalui beberapa langkah. Terdapat 4 langkah umum digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, memetakan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Mengelola kantor cabang yang jauh dari kantor pusat memerlukan adanya pemetaan sumber daya manusia. Pemetaan ini bisa memberikan banyak informasi mengenai kemampuan yang dimiliki karyawan, jumlah karyawan yang aktif, jumlah karyawan yang akan pensiun, jumlah karyawan yang harus menjalani pelatihan, jumlah karyawan yang telah memiliki pencapaian, jumlah karyawan yang perlu melakukan peningkatan kinerja, dan informasi kepegawaian lainnya. Perusahaan bisa melakukan pemetaan ini dengan beberapa cara, misalnya saja dengan menyebarkan kuesioner yang tentu harus disusun dengan baik, bisa juga dengan menggunakan peninjauan performa atau kinerja karyawan. Langkah yang kedua, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Perkiraan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan perusahaan, penambahan jumlah ataukah peningkatan kualitas, sedangkan perkiraan ketersediaan dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia yang sedang membutuhkan pekerjaan dan siap direkrut. Tentu, kemudian perkiraan sumber daya manusia yang sedang dibutuhkan ini juga mempertimbangkan keadaan sumber daya manusia yang kini dimiliki perusahaan. Lalu langkah yang ketiga yaitu pengembangan tenaga kerja. Tahap ini dimulai dari perekrutan hingga yang terakhir hubungan baik dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Tahap yang pertama yaitu perekrutan. Tahap ini adalah tahap di mana dilakukannya pencarian pada tenaga kerja atau sumber daya manusia potensial yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Pencarian ini bisa melibatkan berbagai platform seperti situs pencarian kerja atau bahkan dengan membuka walk-in interview untuk langsung turun ke lapangan guna menemukan tenaga kerja yang sesuai dan potensial. Lalu tahap yang kedua yaitu seleksi. Setelah mendapatkan dan melakukan kontak dengan para calon pekerja yang memenuhi kualifikasi dasar, saatnya untuk melakukan seleksi. Tahap ini termasuk proses wawancara dan evaluasi terhadap kemampuan yang dimiliki calon tenaga kerja dan apakah kapasitas calon tersebut sesuai dengan apa yang tengah dibutuhkan perusahaan. Jika telah diperkirakan dan dipetakan dengan baik, proses seleksi ini akan memiliki standar yang jelas antara mana yang sesuai dan tidak. Tahap yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Setelah mendapat tenaga kerja yang cocok, kemudian akan dilakukan pelatihan serta pengembangan kemampuan agar tenaga kerja yang baru bisa menyesuaikan diri dengan iklim dan tempo kerja perusahaan. Lalu langkah terakhir yaitu evaluasi perencanaan sumber daya manusia dan monitoring. Ketika perusahaan telah memiliki perencanaan sumber daya manusia yang baik dan dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring pada sumber daya manusia yang dimiliki. Proses akhir ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana sumber daya manusia bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi. Lanjut ke soal nomor 5, buatlah rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor 1. Untuk kualifikasi yang dibutuhkannya yaitu pria atau wanita, maksimal umurnya 28 tahun. Pendidikan minimalnya yaitu SMK atau D3 atau S1 jurusan perkantoran dan manajemen.
berpengalaman minimal 1 tahun pada bidangnya, berpenampilan menarik, kreatif, inovatif, dan teliti, dan good attitude. Lalu pada tahap seleksi, yang pertama ada tes kemampuan. Tes kemampuan adalah alat-alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan penghakiman terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua, tes potensi akademik. Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar, mulai dari kemampuan verbal dan kualitas keterampilan sampai pada kecepatan persepsi. Yang ketiga, tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality test menaksir sifat-sifat traits, karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Lalu yang keempat, tes psikologi. Para pengusaha korporat, pengusahaan retail, perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Pada saat ini, banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis apakah para pelamar memiliki etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. Lalu selanjutnya, jika pelamar lulus dalam tahap seleksi, akan diundang interview oleh HRD perusahaan. Lalu untuk soal nomor 6, bagaimana informasi analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia dapat membantu pengambilan keputusan program orientasi dan penempatan? Jawabannya, analisis jabatan dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi tentang jabatan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa analisis jabatan ini sangat penting untuk diadakan agar dapat ditentukan kemampuan apa yang harus dimiliki sumber daya manusia yang akan mengisi jabatan tertentu dalam perusahaan, sehingga diisi oleh seorang yang ahli dalam bidangnya. Penempatan pegawai pada tempat yang tepat akan menghasilkan produktivitas dan efisiensi tingkat tinggi, bukanlah hanya teori belaka. Untuk mencapai tujuan organisasi termasuk perusahaan, tentunya diperlukan penggerak yang dapat mengantarkannya untuk mencapai tujuan tersebut secara cepat dan tepat. Penggerak yang dimaksud adalah sumber daya manusia itu sendiri. Analisis jabatan diperlukan untuk penilaian kinerja, kebutuhan pelatihan, dan menyediakan informasi untuk rekrutmen karyawan. Salah satu bagian dari perencanaan analisis jabatan adalah pemilihan secara jeli orang-orang yang akan menyelenggarakan analisis jabatan. Organisasi bisa mengangkat analisis temporer dari luar organisasi, mengkaryakan pakar secara purna waktu, atau memakai supervisor dan pemangku jabatan untuk menghimpun analisis jabatan. Agar analisis jabatan memberikan manfaat bagi organisasi, maka analisis jabatan perlu memberikan informasi tentang beberapa aspek pekerjaan. Wow, I am so proud of you. I know how much strength it takes to keep pushing through. And here you still are, surviving anything that comes in your way. You have a strong soul. Keep fighting. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all